Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, setiap orang memiliki sisi gelap, sisi dosa, sisi kelemahan, sisi keterbatasan. Itulah kami. Bantu kami ya Bapa untuk mohon roh pencahaya, roh penerangan, supaya kami mengenali dosa kelemahan kami seperti Daud. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Anda memperhatikan apa dengan topi di kepala saya? Kan aneh kan? Tapi ini ya punya maksud, saya mengatakan. Sewajarnya saya membuat topi seperti ini. Itu manusia normal. Tapi saya membuat seperti ini untuk menunjukkan kepada Anda bahwa hidup itu penuh dengan kontradiksi. Mengapa demikian? Kita belajar dari Daud, seorang raja yang hebat, ya, raja yang luar biasa, ahli perang, ahli strategi. Dia juga dekat dengan Tuhan, tetapi pada akhir hidupnya sedih, susah. Ketika saya membacanya, saya terenyuh. Karena anaknya sendiri Absalom memberontak. Dan dia dikutuk, dikutuk oleh banyak orang, oleh anak dari Saul. Dikutuk, coba bayangkan. Kerajaan yang dia bangun menjadi pecah. Itu juga karena dosa-dosanya Daud. Ketika dia mengambil istri Uria, panglimanya Betseba menjadi istrinya, meskipun padahal dia punya banyak istri. Saudara, betapa menyedihkan ketika akhir hidup kita dipenuhi dengan tragedi-tragedi kehidupan. Mungkin anak kita, mungkin cucu kita. Kita mati dengan sedih. Karena yang kita bangun ternyata hancur luluh. Sobat saudara. Dan akhirnya kita tahu kemudian Daud yang meninggalkan kerajaan besar itu, kemudian digantikan anak-anaknya berperang satu sama lain. Saling menduduki kekuasaan, saling dan seterusnya. Dan itu kita lihat dalam realitas politik. Sampai akhirnya kemudian Salomo yang menjadi raja setelah dia mengalahkan saudara-saudara yang lain dari istri Daud yang lain. Dan mengerikan, menyedihkan, sungguh menyedihkan. Apakah demikian dengan keluarga kita? Apakah demikian dengan keluarga kita? Apakah kita membangun keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, yang damai, keterbukaan satu sama lain, bapak, ibu, dan anak, tidak saling mengutuk, tidak saling mencela, tidak saling menghina, tetapi berdamai, keterbukaan satu sama lain. Saya merasa bahwa keterbukaan bapak, ibu, dan anak-anak dibuka, saling terbuka, saling membuka diri, saling menerima kelemahan, keterbatasan satu sama lain. Di situ kunci bagaimana keluarga sekarang ini sedang digocok, sedang dirampas, sedang dihajar. Nah, saudara, itulah bacaan pengalaman dari Daud. Dalam bacaan yang pertama kita mendengar bagaimana itu terjadi. Dalam bacaan Injil kita mendengar juga apa sesuatu di mana ada satu kuasa, ada sesuatu yang seringkali kita lupakan. Ada suatu kuasa kegelapan juga. Pemuda Gerasa ini yang berasal dari makam, kemudian nggak bisa apa-apa, dihancur leburkan. Jadi nggak ada orang yang menolong. Coba kita lihat dari mana dia ada yang menolong, berada di kuburan, dan tali besi itu pun bisa diputus dari kekuatan legion. Saudara, Yesus intervensi. Yesus mau menyelamatkan satu pribadi yang sejahat apapun. Intervensi Allah. Karena Allah ingin bahwa setiap manusia. Dan itu pula dalam keluarga kita. Coba lihat keluarga kita, satu keluarga. Jadi kalau ada anak Anda, cucu Anda, atau siapapun juga yang berada dalam situasi yang genting, ya saatnya kita fokus mendoakan mereka. Sungguh-sungguh mendoakan mereka, menyebut nama mereka, bahkan memanggil nama mereka supaya mereka bertobat, supaya mereka sembuh, supaya mereka keluar dari lingkaran kejahatan itu. Itulah saudara. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, saya mengajak Anda, mari kita membangun keluarga kita, keluarga yang sungguh-sungguh harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang terbuka, keluarga yang saling mendengarkan di zaman yang tidak mudah ini dengan HP yang sangat sulit. Coba lihat anak-anak kita, lihat cucu-cucu kita, ya, sangat egois, sangat
lemah, sangat rapuh, tidak tough. Ya itulah zaman sekarang ini. Nah, kemudian di sisi lain kita melihat bahwa ada satu kuasa kegelapan yang ingin kita semua hancur lebur di keluarga kita, dalam diri kita masing-masing. Itu ada. Maka kita terus menerus, saudara, jangan menyerah, berdoa terus-terus dan mohon Roh Kudus, Bunda Maria mempelai Roh Kudus, dampingilah aku supaya hidupku, roh dalam diriku bertumbuh, berkembang dan menguatkan hidup kita. Saudara, Tuhan memberkati Anda semua. Semoga kita semua tidak mudah putus asa dalam menghadapi situasi yang seringkali tidak normal. Seperti topi saya ini tidak normal. Ya. Tetapi itulah yang terjadi dengan anak-anak kita dan muda kita, membuat topi seperti ini, membuat baju yang tadinya norma-norma yang wajar, mereka tidak peduli lagi. Ya itulah, saudaraku terkasih dalam Kristus. Semoga topi ini mengingatkan Anda dan saya untuk menghadapi zaman yang abnormal, seperti kita lihat dalam politik kita, yang nampaknya indah dan bagus, yang kita sadari sebagai seorang yang dapat dipercaya, ternyata Anda bisa menilai sendiri. Ya, jadi mari saudaraku, semoga Anda dan saya dan kita semakin tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang mendengarkan kuasa kehendak Allah. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.